ada beberapa tujuannya, antara lain biar ada keadilan sedikit. Ya. Karena penghasilan untuk kenikmatan-kenikmatan Iya. yang lain tadi ya, seperti Pak Firdaus bilang. Kemudian ada lagi yang di bawah, mereka juga sudah dipotong pajak, tapi harus keluar lagi uangnya. Keluar lagi duitnya, karena iya. dia tidak dapat kenikmatan seperti Iya. itu. Mungkin ini jadi Fasilitas oleh manajemen atas lah gitu. Iya. Baik, ini makin menarik ini Pak Firdaus nih ya. Karena ternyata natura dan kenikmatan ini sudah ada aturannya sehingga ada kepastian hukumnya. Nah, kemudian tadi ada nyinggung, ada si pemberi, si penerima. Perlakuannya nih gimana ini Pak Firdaus? Ya, jadi kalau teman-teman biasa yang ngurusin pajak mungkin sudah biasa dengan objek pajak atau bisa dipajakin disebut dengan taxable atau tidak bisa dipajak karena non objek pajak bisa disebut non taxable kan. Nah, untuk pemberi tentunya biaya bagi mereka kan. Yeah. Nah, bisa dibiayakan apa tidak, atau bisa dibiayakan untuk mengurangi penghasilan bruto atau tidak. Nah, itu biasa kita sebut deductible atau dapat dikurangkan atau non deductible. Jadi dari sisi penerima maka kita akan sebutnya untuk gampangnya taxable atau non taxable. Dapat dipajaki atau tidak. Yang kedua dari sisi pemberi tentunya deductible atau non deductible, yaitu dapat dikurangkan atau tidak. Nah, dahulu sebelum undang-undang HPP defaultnya adalah penghasilan natural kenikmatan bukan merupakan objek pajak atau non taxable. Non taxable ya. Non taxable. Jadi dia hanya dikenakan. Jadi kalau dulu defaultnya non taxable, namun bisa dikenakan apabila pemberi natural kenikmatan itu pertama adalah yang dikenakan PPh final. Yeah. Yang kedua, badan bukan wajib pajak kayak badan asing ya, kedutaan atau apa. Yang keempat, badan yang dikenakan PPh dim profit, PPh dim profit kayak pelayaran, penerbangan. Jadi apabila kalau dulu dia non objek tapi dia menjadi objek apabila 3 WP ini yang berikan. Jadi begitulah pengaturan dahulu. Nah, dari sisi pemberi, dari sisi perusahaan, apabila dulu semua natural kenikmatan itu non deductible, tidak boleh dikurangkan. Kenapa? Karena dia non taxable kan, tidak dipajakin gitu kan. Namun defaultnya non taxable, walaupun non taxable dapat dibiayakan non deductible, namun dapat dibiayakan dengan pengecualian tertentu. Ada pengecualian. Ada pengecualiannya. Jadi defaultnya tidak dapat dibiayakan, tapi untuk pengecualian tertentu bisa. Nah, bisa kita biayakan untuk kondisi tertentu. Jadi yang harus diperhatikan bahwa ketika pengaturannya sekarang itu adalah taxable, harus dipajakin. Dan bagi pemberi itu deductible, dapat dikurangkan dari penghasilan. Namun yang harus jadi highlight atau diperhatikan oleh kawan pajak adalah walaupun penghasilan tersebut atau pemberian tersebut adalah taxable, bukan otomatis dia deductible. Bukan otomatis dia taxable, tapi bukan berarti otomatis deductible, boleh dikurangkan langsung. Dia otomatis. Tidak otomatis. Harus diperhatikan bahwa tetap harus ada syarat harus berhubungan dengan kegiatan usaha atau 3M. 3M ya. Mendapatkan, memelihara atau menagih penghasilan. Jadi yang harus kawan pajak perhatikan bahwa walaupun penghasilannya taxable bukan berarti otomatis deductible. Harus dilihat lagi syarat 3M-nya. Mungkin kawan pajak sudah mengerti ya 3M gitu ya. Ya, baik, tadi kalau dia taxable harus diperhatikan lagi ya. Untuk terkait dengan 3M-nya tadi. Mendapatkan, menagih, dan memelihara. Betul. Nah, kalau menurut Undang-Undang HPP ataupun turunannya PP 55,
ini terkait dengan aturan kenikmatan ini ada nggak pengecualiannya Pak Firdaus ya? Ya. Biasanya kan ada tuh ya terkait tertentu nih. Apakah di PP 55 ini ada nggak pengecualian terkait dengan aturan dan kenikmatan? Ya, kita ulang lagi ya. Tadi kan kita bicara dulu itu non taxable dan non deductible Iya. defaultnya. Namun betul. ada pengecualian. Hmm. Nah, pengecualiannya dulu adalah penyediaan makanan minum bagi seluruh pegawai. Itu pengecualiannya dapat dibiayakan. Itu yang bisa Ya, dibiayakan. walaupun defaultnya tidak dapat Iya. dibiayakan ya. Kita bicara tadi non deductible defaultnya. Namun untuk 3 hal ini, pertama penyediaan makanan minum untuk seluruh pegawai, yang kedua natura di kenikmatan di daerah tertentu, yang keempat berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi kayak safety atau boot untuk pekerjaan harus memakai perlengkapan. Kemudian untuk kesehatan juga mungkin untuk perlengkapan yang diwajibkan oleh Kemenaker. Maka inilah pengecualian ketika dulu non deductible, tapi boleh dibiayakan dengan pengecualian tersebut. 3 tadi. Iya. Nah, untuk Undang-undang yang baru ada tambah lagi 2. Oh, ditambah Pengecualiannya. Jadi tadi kita bicara ada 3 pengecualian. Yang di Undang-Undang HPP ada 2 tambahan, yaitu natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD atau APBDes desa. Ya, jadi ada yang kedua adalah natura kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Jadi nanti mungkin PMK-nya belum terbit ya. Kita masih menunggu PMK-nya juga, PMK atas ini. Nanti ada pengaturan untuk natura dan kenikmatan untuk jenis dan batasan tertentu. Ini tentunya untuk membatasi dan melindungi natura-natura yang diberikan kepada pegawai yang rendah atau pegawai-pegawai di bawah manajemen bawah gitu kan. Jadi kita tunggu saja PMK-nya. Namun untuk pengecualiannya dia termasuk dalam hal yang dikecualikan. Baik. Ada tambahan dari yang sebelumnya tadinya 3 jadi tambah 2 ya. Ya, tambah 2. Nah, mungkin bisa dibantu terkait dengan pengecualian ini yang berubah itu apa selain yang nambah juga mungkin barangkali detail-detail dari pengecualian tadi antara peraturan yang lama dan baru mungkin bisa dibantu Pak. Ya. Coba kita bahas satu persatu ya. Tadi kita bicara penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Iya. Nah, di sini memang ini aturan lama dan masih dipakai untuk undang HPP. Namun ada tambahan nih, ada kriteria tambahan yaitu bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau sebelumnya hanya makan minum bagi seluruh pegawai, untuk kriteria tambahan adalah bahan makanan minum pegawai. Jadi ada tambahan kriteria bahan ya. Ya. Sedangkan untuk natura kenikmatan di daerah tertentu sebenarnya ini prinsipnya tidak ada perubahan. Namun ada tambahan jenis-jenis natura kenikmatan, ada tambahan contohnya. Jadi kalau dulu itu natura kenikmatan untuk daerah tertentu itu atau remote area itu adalah disebutkan di sana di ketentuannya perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan tidak termasuk. Nah, ini ada tambahan nih. Ya. Olahraga golf, Ya. balap perahu motor. Nah, pacuan kuda, terbang layang, otomotif. Nah, tambahan olahraga otomotif ini ditambahkan di aturan yang baru. Jadi, kalau dulu memang cuma pelayanan perumahan, kesehatan ini tidak termasuk. Nah, tidak termasuknya ini ditambahkan untuk olahraga otomotif. Jadi, apabila di daerah tertentu di remote area ada fasilitas otomotif, tentunya ini tidak termasuk hal yang dikecualikan. Oh, berarti penambahannya yang tidak termasuknya ya, termasuk tadi otomotif berarti tidak termasuk dari pengecualian. Golf tadi juga tidak termasuk berarti otomotif ya dikenakan kalau memang ada. Iya gitu. Berarti dia termasuk objeknya ya, seperti itu ya. Kemudian yang harus kawan pajak perhatikan adalah untuk daerah tertentu ini bukan mau-maunya kita. Oh, bukan kita yang bukan ya. Saya daerah terpencil nih gitu. Nah, bukan. Jadi
kawan pajak untuk menyebut kita adalah daerah tertentu atau daerah terpencil itu melalui penetapan. Oke. Penetapan yang diterbitkan surat SK penetapan sebagai daerah tertentu. Jadi yang harus aja diperhatikan adalah penetapan itu melalui permohonan dan wajib pajak bermohon ke DJP, nanti Kanwil akan menerbitkan SK penetapan sebagai daerah tertentu. Daerah tertentu. Bukan kita yang bukan suka-suka kita ya. Kita, ya. Ada penetapan tersendiri. Ya. Kemudian yang ketiga ini mungkin hal yang baru. Ya, jadi memang pemberian dari APBN, APBD, misalnya mobil dinas itu tidak termasuk pengertian natural kenikmatan. Oh, mobil dinas tidak termasuk? Bukan, karena berasal dari dana APBD, APBN. Baik. APBDes juga. Ya, jadi ini terkait karena memang terkait dengan penyelenggaraan negara ya. Baik. Jadi hal yang dikecualikan. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini memang sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan aturan lama. Namun di sini ada tambahan karena memang kondisi kedepannya mungkin berbeda ya, karena kita pengalaman dengan bencana COVID ya, maka kalau dulu disebutkan mungkin persyaratan keamanan karena keselamatan kerja, kalau sekarang dimasukkan kesehatan yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian di bidang Ketenagakerjaan. Jadi bukan hanya safety saja, kayak seragam, peralatan keselamatan kerja, sarana antar jemput, penginapan awak kapal. Nah, sekarang juga ada pengaturan untuk kesehatan. Nah, dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Nah, untuk pelaksanaan pekerjaan ini ditambahkan ada penambahan yang dikurangkan. Jadi pemerintah menetapkan ada tambahan hal yang dikecualikan. Jadi kemudian ada kata-kata nanti di aturan itu, kata-kata seperti ini, yang diwajibkan Kementerian di bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan. Ini harus jadi perhatian juga nih. Maksudnya gimana? Jadi bukan karena kita yang bilang, oh ini wajib nih untuk pelaksanaan pekerjaan kami. Tidak. Itu harus mengacu, tentunya kita harus ada standar ya. Standarnya apa, pedomannya apa, itu memang diwajibkan. Nah, untuk standar diwajibkannya kita tentunya menggunakan ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi karena tentunya kalau perusahaan punya persepsi yang berbeda, maka kita gunakan adalah aturan dari Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Intinya kementerian yang terkait lah ya, Pak Dinas, ya. Atau dinas-dinas ke bawahnya ya. Ya. Kemudian, ini yang menarik ini, ada atau pengecualian untuk jenis dan batasan tertentu. Baik. Nah, ini merupakan hal yang baru. Jadi nanti ke depannya ada nanti natural kenikmatan, namun batasannya atau jenisnya itu dikecualikan. Oke. Ya, jadi ini gimana nih? Di PP 55 tahun 2022 pasal 28 sudah dicontohkan juga, contoh kecil aja ya. Iya. Jadi boleh. Contoh kecilnya aja, bingkisan hari raya dan fasilitas peribadatan di lokasi kerja yang dimanfaatkan oleh pegawai. Termasuk parcel, Pak? Iya, bingkisan hari raya. Jadi, namun kita harus perhatikan bukan hanya dua ini ya. Nanti perinciannya ada di PMK. Nanti kita tunggu saja PMK-nya. Mungkin banyak pertanyaan ya. Iya. Gimana kalau barang ini, barang itu, atau batasan 2 juta, 3 juta. Nah, untuk hal yang ini kita tunggu saja PMK-nya, karena nanti dari PMK kita tahu jenis dan batasan tertentu yang dimaksud oleh PP 55 tahun 2022 ini. Ya. Kalau ininya sepertinya diskusi semakin seru nih ya, karena terkait dengan kenikmatan si pekerja atau si penerima ya, pegawai gitu ya. Nah, kan banyak tuh, tadi ada singgung juga mobil dinas karena terkait dengan kedinasan dan lain-lain. Nah, kita kerja nih, Pak Firdaus, ada laptop, ya kan? Ini fasilitas gitu kalau menurut saya nih kan. Ini perlakuannya gimana? Ya,
Jadi walaupun belum ada PMK-nya ya, Ya. kita mungkin udah diberikan kisi-kisi dulu sama DJP nih. Oke. Jadi waktu Januari kemarin ada media briefing, DJP ada media briefing, sudah memberikan kisi-kisinya nih. Jadi batasan tertentunya antara lain disebutkan peralatan, fasilitas kerja seperti laptop, ponsel, fasilitas kendaraan yang diterima pegawai non-manajerial. Non-manajerial, fasilitas kesehatan, maka disebutkan bahwa tidak usah khawatir. Nah, tidak usah khawatir itu merupakan hal yang dikecualikan. Oh, termasuk hal yang dikecualikan. Iya, dikecualikan. Jadi ini kisi-kisinya untuk yang batasan tertentu tadi nih. Oke, oke. Ini berarti mungkin masuk tadi batasan tertentu yang kita tunggu sama-sama PMK-nya ya. Ya. Baik. Kemudian ada 5 tadi kelompok yang dikecualikan karena sebelumnya tadi 3, ada tambahan 2. Namun masih tetap dapat dibiayakan oleh perusahaan atau si pemberi seperti itu ya. Nah, sekarang gimana nih perusahaan menilai Natura atau kenikmatan? Karena kalau benefit in cash pasti sudah jelas nih ada nilai nominalnya gitu ya kan. Kelihatan. Nah, kalau barang atau fasilitas ini kan agak susah nih Pak Firdaus. Mungkin bisa dibantu gimana ininya model penilaiannya. Ketika kita bicara Natura kenikmatan menjadi objek, tentunya kita sekarang bicara gimana menilai objek itu. Iya, betul. Kan gitu kan ya. Iya. Nah, tentunya sebenarnya di aturan sebelumnya klausa pengaturannya mirip-mirip, ada kemiripan secara pengaturan. Namun di PP 55 kalau secara rinci mengatur apabila Natura maka kita menggunakan nilai pasar. Nilai pasar ya. Nilai pasar. Nah, tentunya apabila pemberiannya dalam bentuk beras misalnya, kita contohkan saja ya, pemberiannya dalam bentuk beras, maka harga beras tersebut di pasaran berapa? Lihat kita harga pasar kalau Natura tadi berarti ya. Natura harga pasar. Beras tadi ya. Kemudian kita bicara kenikmatan. Nah, kenikmatan kalau di aturan PP-nya disebutkan bahwa kenikmatan penilaiannya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi atau actual cost atau seharusnya diminta. Jadi misalnya disewakan apartemen untuk direktur. Ya. Berapa biaya menyewakannya itulah jadi nilai kenikmatan. Atau tidak diketahui tetapi kita hanya mengetahui bahwa ini seharusnya disewakan nilainya itu adalah 20 juta. Iya. Makanya dipakai yang di actual cost yang diberikan atau yang seharusnya diminta. Jadi kawan pajak untuk penilaiannya kita menggunakan actual cost dan yang seharusnya diminta. Baik. Nah, kemudian ya sedikit lagi nih. Ya. Tentunya ketika kawan pajak menilai ini harus mengetahui dulu nih Natura di pasarnya berapa gitu kan. Nah, kemungkinan ini nanti ada pengaturan lebih lanjut dong ya. Mungkin karena nanti standarnya apa gitu kan. Nunggu PMK lagi nih. PMK lagi kita dengar untuk aturan selanjutnya. Baik. Nah, itu tadi ada contoh misalnya kenikmatan kita dapat Pak Firdaus, si manajerialnya tadi sewa apartemen nih kan 100 juta untuk setahun. Nah, atau barangkali Natura yang lain. Gimana? Atau beberapa tahun gitu ya. Iya. Kalau ini manfaatnya lebih dari setahun gimana ini? Ya. Pak Firdaus? Tentunya aturan sebelumnya juga sebenarnya udah ada dan memang untuk pemberian Natura kenikmatan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka pemberi kerja dapat memanfaatkannya atau membebankannya melalui amortisasi atau penyusutan. Penyusutan ya? Baik. Nah itu tata cara ngitungnya nih gimana nih? Oke. Memang di PMK-nya belum terbit ya, karena memang di PMK mungkin nanti ada. Namun sebagai gambaran awal, sebenarnya di Per 16 tahun 2016 tentang perhitungan PP pasal 21 sebenarnya sudah ada tuh kolomnya tuh. Karena memang itu untuk mengakomodir, kalau dulu kita bicara kemarin bukan objek ya, tapi bisa jadi objek apabila diberikan oleh non wajib pajak, WP PP final, PP dim profit. Nah, ketika
dikenakan pajak, tentunya harus ada kolomnya nih. Nah, inilah yang diakomodir oleh Per 16. Jadi sebenarnya di Per 16 sudah ada dalam perhitungannya. Jadi ketika diberikan natura beras, maka dicari nilai pasarnya dan dimasukkan dalam perhitungan bruto. Jadi dimasukkan dalam gaji berapa, beras berapa. Jadi perhitungannya seperti itu. Kemudian dikurangi biaya jabatan, pensiun, didapatlah PPh neto. Kemudian PPh neto sebulan dikalikan 12, dikurangi PTKP. Jadi perhitungannya sebenarnya bukan sesuatu yang asing atau baru bagi kita, karena memang kolom untuk natura ini sudah ada di PP pasal 21. Oh, ternyata sudah ada ya. Sudah ada. Itu kan tadi masuk di perhitungan-perhitungan ini, apakah masuk di A1 juga nih bagi pegawai-pegawai ini, Pak Firdaus? Ketika wajib pajak memotong, tentunya di formulir 1721 A1 seharusnya sudah ada di Per 16 tersebut. Kenapa? Karena memang untuk mengakomodir yang tiga tadi. Iya. Ketika dia jadi objek pajak, kemana? Tentunya di 1721 di A1-nya sebenarnya sudah ada, yaitu di poin 6. Poin 6 ya? Ya, di sana disebutkan kalimatnya ya. Penerimaan dalam bentuk natura yang dilakukan pemotongan PP pasal 21, karena memang untuk mengakomodir terkait dengan natura dan ini ya. Ya, natura yang dulu tidak objek pajak tapi dalam kondisi tertentu dapat jadi objek pajak gitu. Nah, inilah poin 6 ini untuk mengakomodirnya. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan pemotongan nih oleh si pemberi, ya kan? Terus cara si pegawai ini ngelaporinnya gimana terkait dengan natura dan kenikmatan? Untuk SPT tahunannya tentunya kawan pajak dapat memasukkannya di penghasilan lainnya. Masukkan di penghasilan lainnya ya? Saja ya. Nah, berarti penilaian tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, apakah natura itu sesuai dengan harga pasar dan lain-lain tadi ya, kenikmatan seperti itu. Baik, mulainya pemotongan untuk natura kenikmatan ini mulai kapan ini Pak Firdaus? Menurut berita terakhir yang dari media briefing Dirjen Pajak, nanti pemotongannya dilakukan di semester kedua 2023. Karena memang dari DJP-nya membutuhkan waktu juga ya untuk mensosialisasikan bagaimana perhitungannya dan aturannya. Baik, nanti mungkin di semester 2 baru diterapkan ya. Iya. Di Juli atau dan seterusnya. Mungkin biar lebih mantap ini Pak Firdaus dan kawan pajak jadi lebih paham ya kan. Ada nggak contoh-contoh misalnya biaya berobat nih yang ditagihkan langsung ke rumah sakit gitu kan. Terus kita nagih ke perusahaan. Apakah ini masuk objek PPh pasal 21 atau enggak, itu gimana Pak Firdaus? Tentunya ketika perusahaan menanggung biaya rumah sakit tadi, rumah sakit berobat, tentunya ini termasuk dalam pengertian kenikmatan karena bukan benda memang, dia ya. Kenikmatan yang dulunya non objek sekarang objek nih. Jadi objek bagi penerima dan bagi pemberi dapat dibiayakan. Namun untuk batasan tertentunya nanti kita lihat PMK-nya. Nah, bagaimana kalau pemberiannya reimburse gitu ya? Iya, kita duluan berobat nanti talangin nanti dibayarkan. Nah, tentu kalau ini sih jelas-jelas objek, maksudnya dikenakan pajak. Sangat jelas. Kenapa? Karena memang ini pemberian dalam bentuk cash, benefit in cash. Walaupun misalnya di reimburse sama perusahaan dalam bentuk uang elektronik misalnya ya. Termasuk benefit in cash. Uang ya. Nah, baik, luar biasa pembicaraan kita pada hari ini ya kawan pajak. Mungkin banyak manfaat dan segala macamnya ya, apalagi terkait dengan natura dan kenikmatan. Sebelum kita tutup, mungkin kita minta kesimpulan dari Pak Firdaus apa yang kita bahas pada saat ini ya, pada siniar kita kali ini. Silakan Pak Firdaus, kesimpulannya. Mungkin kawan pajak sudah bisa ngambil kesimpulan sebenarnya ya, apa yang disebutkan. Jadi rangkuman dari apa yang kita bicarakan kali ini adalah pertama memang pengenaan PPh atas natura atau kenikmatan ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Karena memang sebelum-sebelumnya kita sudah mengenal hal ini. Cuma memang pengaturannya berbeda. Dulunya tidak objek pajak dan tidak dapat dibiayakan. Kalau sekarang jadi objek pajak
bagi penerima dan bagi pemberi dapat dibiayakan. Dapat dibiayakan. Oke. Untung nih perusahaan nih. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya memang untuk keadilan atau fairness. Memang di mana top manajemen menerima fasilitas, banyak fasilitas, namun manajemen non manajerial tidak mendapat apa-apa. Dan ketika dia untuk mendapatkan fasilitas itu dia harus bayar. Nah, inilah pertama kita address tujuan dari pengenaan hal ini. Jadi kawan pajak harus paham nih, pengenaan ini kenapa nih dikenakan, dulu kok tidak dikenakan, sekarang dikenakan. Maksudnya adalah untuk ini. Kemudian yang ketiga nih, himbauan nih. Kita sudah mau memasuki semester kedua. Ya. Sudah dekat bulan Juli nih. Karena Mei nanti sebentar lagi, Mei, Juni, ketika terbit PMK-nya, kami menghimbau memang untuk Bapak Ibu pemberi kerja untuk mencermati banget nih aturan-aturan ini. Karena nanti kita di semester kedua mulai jalan pengenaan atau pemotongan natura atau kenikmatan. Tentunya apabila di awal Bapak Ibu udah memahami, tentunya kita berharap tidak ada kendala-kendala lagi nanti di kedepannya. Iya. Ya, apabila ada pemeriksaan atau himbauan dari AR. Nah, kita harapkan terutama Bapak Ibu di KPP Madya, terdaftar KPP Madya untuk firm dulu nih, firm dengan aturan ini. Ketika semester 2 tinggal jalan. Demikian mungkin kesimpulan kita mungkin seperti itu. Baik. Nah, kawan pajak, itu tadi kesimpulan dari Rumpi kita pada kesempatan kali ini. Perlu juga kita ingatkan kembali bahwa proses ini semuanya yang kita bicarakan tetap kita tunggu PMK yang akan segera terbit, yang nantinya akan diberlakukan mulai semester 2. Semester 2 kemungkinan. Ya. Jadi saat ini kawan pajak masih bisa untuk mempersiapkan diri ya. Intinya ada dua tadi kita bicarakan tentang natura dan kenikmatan. Natura itu bisa dalam bentuk selain uang ya, artinya ada barang. Ya, kita dapat barang ya. Untuk kenikmatan sendiri lebih ke pemanfaat dapat manfaat atau fasilitas yang bentuknya bukan barang. Ya. Nah, nanti silakan untuk dipelajari lebih lanjut. Mungkin kalau memang ada yang ingin didiskusikan, dikonsultasikan, silahkan datangi ke KPP terdekat atau langsung ke KPP Madya Pekanbaru. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kawan pajak sekalian dan kepada kita semua. Saya doakan selalu sehat dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Baik, sekian dulu kita Pak Firdaus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.